Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, insyaallah di tanggal 8 Juni 2025 hari Ahad setelah hari raya Idul Adha, insyaallah akan melaksanakan syukuran wisuda akbar kelulusan anak-anak santri kami tingkat ula SD, tingkat usta SMP, dan tingkat ulia SMA. Kami mengharapkan kepada seluruh jamaah Masjid Madinatul Iman agar bisa hadir di dalam acara tersebut. Bapak Ibu diharapkan bisa hadir, anak-anak semuanya. Kita mengharap kehadiran semuanya agar Bapak Ibu bisa mendoakan anak-anak santri kami agar mereka yang lulus mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmunya, dan juga bisa menyebarkan ilmu yang mereka dapat kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon kehadiran semua agar bisa hadir di tanggal 8 Juni 2025. Idul Adha insyaallah jatuh pada tanggal 6, dan 2 hari berikutnya tanggal 8 kita ada acara di pesantren. Ya, diharapkan bisa hadir semuanya. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, para ulama kita banyak mengatakan bahwa hari raya Idul Adha itu lebih mulia, lebih agung daripada hari raya Idul Fitri. Walaupun ada sebagian yang mengatakan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu lebih agung daripada Idul Adha. Tapi kebanyakan ulama mengatakan Idul Adha itu lebih agung daripada hari raya Idul Fitri. Yang menyebabkan Idul Adha itu lebih agung daripada hari raya Idul Fitri itu adalah disebabkan daripada 5 sebab. 5 sebab inilah yang menjadikan Idul Adha itu lebih agung dari Idul Fitri. Apa itu? Yang pertama, dalil salat Idul Adha itu disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis. Sedangkan Idul Fitri hanya disebutkan di dalam hadis, tidak disebutkan di dalam di Al-Qur'an. Adapun dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan salat Idul Adha, Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Tuhanmu dan kemudian berkorbanlah. Nah, para mufassirin mengatakan fasalli di sini salatlah untuk Tuhanmu itu adalah salat Idul Adha, wanhar dan berkorbanlah. Nah, ini yang pertama menyebabkan Idul Adha, hari raya Idul Adha lebih mulia, lebih agung daripada Idul Fitri. Yang kedua, setelah salat Idul Adha itu ada ibadah kurban. Kalau Idul Fitri nggak ada. Dalilnya di mana? Ya, tadi disebutkan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Dan salat Idul Adha dan berkorbanlah. Di sini namanya waw ataf li tartib. Waw huruf ataf untuk tertib. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kurban itu mesti disembelih hewan kurban tadi setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Tidak boleh sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Kalau seandainya orang itu tidak salat Idul Adha, umpama sakit atau ada udzur syar'i yang lainnya, maka tetap saja kurban itu disembelih adalah setelah matahari terbit setinggi di atas galah tombak. Ya, paling enaknya itu jam 7 lah. Jam 7 itu sudah boleh nyembelih. Tapi kalau sebelum matahari terbit, apalagi sebelum subuh, maka ini tidak boleh disembelih itu hewan kurban. Siapa yang menyembelih sebelum
timbul matahari, maka itu bukan kurban, melainkan itu sembelihan biasa saja. Nah, jadi yang kedua yang menyebabkan Idul Adha itu lebih agung daripada Idul Fitri dikarenakan adanya ibadah kurban setelah itu. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan Idul Adha itu lebih agung daripada Idul Fitri adalah adanya takbiran yang sebanyak 5 hari dibaca di hari raya Idul Adha ini. 5 hari. Kenapa? Karena terkumpul di dalam hari raya Idul Adha itu takbir mursal dan takbir muqayyad. Sedangkan hari raya Idul Fitri itu cuma ada takbir mursal, tidak ada takbir muqayyad. Takbir di sini maksudnya takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya takbiran. Orang kita nyebut takbiran. Nah, takbiran itu terbagi dua, takbir mursal dan takbir muqayyad. Nah, takbir mursal adalah takbiran yang dibaca di malam hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Masuk waktunya takbiran mursal itu adalah dari masuk waktu salat maghrib. Terbenam matahari masuk tandanya salat maghrib di malam hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Dan takbir ini terusan dibaca sampai kapan? Sampai takbiratul ihram salat Idul Adha. Sampai takbiran salat Idul Adha atau Idul Fitri. Dan takbir mursal ini boleh dibaca di rumah, di pasar, di masjid, di jalanan, di tempat-tempat yang mulia. Laki, perempuan, siapapun boleh mengucapkan takbiran. Dan kata ulama, tidak ada zikir yang paling baik di malam Idul Adha adalah kecuali zikir takbiran itu. Oleh karena itu, malam Idul Fitri atau Idul Adha dianjurkan kita takbiran. Nah, kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini adalah takbiran yang dibaca setelah pelaksanaan salat fardu atau salat jenazah. Bahkan ada yang mengatakan salat sunat pun juga boleh takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini hanya ada di hari raya Idul Adha, tidak ada di hari raya Idul Fitri. Takbir muqayyad ini dibaca dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 9 hari Arafah, 10 hari Idul Adha, 11, 12, 13 hari Tasyriq. Dan itu dibaca setelah salat fardu. Dimulai tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah salat subuh tanggal 9 Dzulhijjah kita sunnah takbiran. Yang bukan berhaji ya, yang tidak berhaji kita takbiran. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu kita takbiran sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar saja takbirannya. Nah, itu. Setelah 3 atau 5 kali takbiran tadi, maka setelah itu istirahat, berhenti takbirannya. Kemudian masuk salat zuhur. Setelah salat zuhur dianjurkan takbiran lagi. Tetapi cuman sebentar saja, seperti halnya tadi setelah salat subuh. Dan itu tanggal 9. Kemudian dilanjut setelah salat asar di tanggal 9 Dzulhijjah. Itu takbiran lagi. Takbiran lagi, cuman sebentar saja. Setelah itu stop. Kemudian masuk maghrib malam hari raya Idul Adha. Itu yang kita sebutkan tadi adalah takbir mursal. Takbiran yang dibaca terus menerus sampai pelaksanaan salat Id. Setelah selesai salat Id, maka takbiran itu tidak ada lagi, kecuali nanti disambung, maksudnya
takbir muqayyad itu ada lagi pada saat selesai salat zuhur, pada saat selesai salat asar, pada saat selesai salat maghrib, pada saat selesai salat subuh, pada saat selesai salat zuhur, asar, dan seterusnya. Itu dilaksanakan setelah selesai salat fardu dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu disebut namanya takbir muqayyad. Bahkan bagi yang berkurban ya, itu dianjurkan untuk takbiran. Yang berkurban atau saat penyembelihan detik-detik hewan kurban disembelih, itu sunnah takbiran kita. Sunnah takbiran. Nah, oleh karena itu inilah yang menyebabkan nomor 3 bahwa Idul Adha itu lebih agung daripada Idul Fitri karena takbiran Idul Adha tergabung takbir musad dan takbir muqayyad. Nah, itu ya. Bismillah. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang menyebabkan Idul Adha itu lebih agung daripada Idul Fitri adalah karena hari raya Idul Adha itu ada di Ashharul Hurum, bulan-bulan yang agung. Allah memiliki 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah dari yang 3. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 yang terpisah dari bulan yang 3 tadi, 3 bulan tadi adalah bulan Muharram. Maaf, bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang keempatnya adalah bulan Rajab. Nah, Idul Adha itu jatuh di bulan Dzulhijjah. Sedangkan Idul Fitri itu jatuh di bulan Syawal. Oleh karena inilah yang keempat menyebabkan hari raya Idul Adha itu lebih utama daripada Idul Fitri. Kemudian yang kelima, yang menyebabkan Idul Adha itu lebih mulia, lebih agung daripada Idul Fitri, dikarenakan hari raya Idul Adha itu bertepatan dengan musim haji. Bertepatan dengan orang berhaji. Ya, dengan orang berhaji. Sedangkan Idul Fitri tidak ada orang berhaji. Di bulan itu belum waktunya orang berhaji. Nah, kalau Idul Adha kita pada hari itu tanggal 10 salat Idul Adha, orang yang berhaji itu sibuk untuk melontar Jumratul Aqabah. Sibuk melontar Jumratul Aqabah. Nah, bersamaan dengan musim haji. Dan inilah 5 hal yang kita sebutkan tadi yang menyebabkan Idul Adha mulia. Kita ulangin, pertama tadi adalah dalil salat Idul Adha disebutkan dalam Al-Quran, salat Idul Fitri tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, setelah salat Idul Adha ada pelaksanaan kurban, kalau Idul Fitri nggak ada. Yang ketiga, takbiran Idul Adha dilaksanakan sebanyak 5 hari. Takbir mursal dan takbir muqayyad terkumpul di situ. Sedangkan Idul Fitri cuma takbir mursal saja. Yang keempat,
Idul Adha pelaksanaannya itu terjadi di bulan yang agung, yaitu bulan Dzulhijjah, sedangkan Idul Fitri tidak. Dan yang kelima adalah hari raya Idul Adha itu bertepatan dengan pelaksanaan haji, sedangkan Idul Fitri tidak. Nah, oleh karena itu yang kami rasakan pada saat kami di Hadramaut waktu belajar di sana, itu sangat berbeda. Perasaan orang-orang di sana itu sangat berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Artinya kalau Idul Adha itu mereka lebih meriah, perasaan itu lebih meriah. Kenapa? Karena 4 hari berturut-turut itu makan terus. Ya, makan kambing, makan onta, ya. Tanggal 10 itu kan motong sapi, motong kambing, motong onta. Nah, makan. Tanggal 11 makan lagi, tanggal 12 makan lagi, tanggal 13 makan lagi. Yaumul akli wasyurbi wa dzikrullah. Idul Adha dan hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum, dan juga hari-hari berzikir kepada Allah. Nah, itulah keutamaan daripada Idul Adha. Kemudian insya Allah kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah adalah di hari Rabu ini, tanggal 28. Ini kan hari apa ini? Ini hari Senin, malam Selasa. Selasa berarti Rabu besok, Rabu lusa itu kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi untuk kepastiannya kita tunggu saja nanti keputusan dari pemerintah kita, apakah tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah masuk di malam Rabu, ya malam besok berarti ya. Kita tunggu saja. Kalau malam Rabu berarti nanti hari rayanya adalah di hari Jumat. Hari rayanya hari Jumat. Dan kita juga menunggu juga kepastian dari Saudi ya, apakah tahun ini wukuf Arafah itu jatuh di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Jumat atau tidak. Karena banyak yang mengatakan bisa jadi tahun ini adalah Haji Akbar. Yang dimaksud Haji Akbar itu adalah wukuf Arafahnya itu pas di hari Jumat. Nah, kalau kita mungkin hari rayanya hari Jumat ya. Tapi ala kulli hal kita menunggu kabar saja dari semua pihak ya, Saudi dan Indonesia. Kita akan tetap beribadah di bulan-bulan yang mulia ini. Nah, kemudian kalau kita bisa berpuasa selama 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka itu baik sekali. Puasa setiap hari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dzulhijjah. 9 hari berpuasa, maka itu afdal dan sangat baik sekali. Kenapa? Karena ini adalah hari-hari yang mulia. Wal fajri walayadin ashr. Demi fajar dan demi 10 malam ya, demi malam-malam 10. Nah, yang dimaksudkan ini ada yang mengatakan malam-malam 10 ini adalah dari tanggal 1 sampai malam tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, ala kulli hal seperti itu. Kalau seandainya kita tidak mampu umpama untuk berpuasa selama 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9 nggak mampu, maka usahakan kita berpuasa untuk sekurang-kurangnya 2 hari, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut namanya hari Tarawiyah, Yaumut Tarawiyah. Dan tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut namanya hari Arafah. 8 Tarawiyah, 9 Arafah. Nah, disebut tanggal 8 itu hari Tarawiyah karena disebutkan dalam kisah di tanggal malam ya, di malam tanggal 8 Dzulhijjah,
di zaman Nabi Ibrahim. Di waktu itu, di malam itu Nabi Ibrahim bermimpi ada seseorang yang berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, bangunlah, sembelihlah anakmu dan sempurnakanlah nadarmu." Bangun Nabi Ibrahim, kaget. Kok saya diperintahkan untuk menyembelih anak? Kok saya disuruh menyempurnakan nazar? Ternyata Nabi Ibrahim itu dulu sebelum punya anak, dulu masih di Palestina sebelum punya anak, Nabi Ibrahim itu pernah menyembelih 1000 ekor kambing, 300 sapi lembu, dan 100 ekor onta. 1000 kambing, 300 sapi, 100 ekor onta. Kira-kira di Indonesia atau di Balikpapan ini ada nggak orang kaya berkorban seperti itu? Kayaknya nggak ada ya. Ya, apalagi orang biasa. Yang ada di hari raya Idul Adha itu beli tusuk sate, beli bumbu kacang, handphonenya iPhone, handphonenya harganya 3 juta, 4 juta, motornya NMAX, merokok sehari sebungkus atau 2 bungkus, tapi nggak pernah berkurban, nggak pernah berkurban. Yang ada di hari raya beli tusuk sate, beli bumbu kacang, mau bikin sate katanya, sambil nungguin kupon daging. Kalau nggak dapat kupon daging, ngamuk-ngamuk dia di masjid. Padahal nggak pernah ke masjid. Ya itulah manusia. Nah, jadi Nabi Ibrahim menyembelih 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 ekor onta. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu menjadikan masyarakat di Palestina pada saat itu kagum. Mereka kagum dengan kedermawanan Nabi Ibrahim ini. Sungguh luar biasa wahai Ibrahim. Dengan apa yang kau lakukan ini luar biasa. Kata Nabi Ibrahim, sebenarnya ini nggak apa-apa. Biasa saja ini. Aku berkorban yang seperti ini biasa saja. Bahkan kata Nabi Ibrahim ya, kalau aku punya anak, kata Nabi Ibrahim, niscaya anak itu akan kusembelih juga, kukorbankan juga untuk membuktikan bahwa aku lebih cinta kepada Allah ketimbang siapapun juga, termasuk anakku juga. Ucapan itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nazar. Nah, Nabi Ibrahim berkata demikian karena pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Jadi gampang saja. Kalau aku punya anak juga aku sembelih, aku kurbankan juga. Ya gampang karena belum punya anak. Nah, berjalan waktu yang sangat panjang, puluhan tahun, belasan tahun, sampai akhirnya Nabi Ibrahim punya anak yang diberi nama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, Nabi Ismail ketika sudah sampai dia bisa berlari-lari, ada yang mengatakan umur Nabi Ismail itu umur 7 tahun waktu itu. Ada yang mengatakan umur Nabi Ismail pada saat itu umur 12 tahun. Sudah bisa berlari-lari. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, wahai anakku Ismail, Abah tadi malam mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Ini wahyu perintah dari Allah. Gimana menurutmu? Kata Nabi Ismail, wahai Abah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah, maka engkau akan mendapatkan diriku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Akan mendapatkan diriku dari golongan orang-orang yang sabar. Nah, kita kembali. Jadi di malam tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Ada orang yang berkata, hai Ibrahim,
sempurnakanlah nadarmu dan sembelihlah anakmu. Bingung Nabi Ibrahim. Di pagi harinya Nabi Ibrahim tuh bingung, memikirkan. Kalau orang zaman sekarang bahasanya galau ya. Bimbang, galau, aduh, ini mimpi dari Allah kah atau dari syaitan? Kalau dari Allah, bagaimana mungkin Allah memerintahkan untuk menyembelih anak sendiri? Kalau peribahasa zaman dulu, ya peribahasa zaman dulu dikatakan sekejam-kejamnya harimau, seganas-ganasnya harimau, tidak ada harimau memakan anak kandungnya sendiri. Masa saya disuruh untuk menyembelih anak saya sendiri? Ini kayaknya bukan dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim berpikir lagi, kalau bukan dari Allah, nggak mungkin juga setan yang menyuruh aku. Karena mimpi seorang nabi itu adalah dianggap wahyu. Jadi kalau nabi itu bermimpi, itu wahyu. Mimpi seorang nabi itu tidak pernah dari setan. Kalau kita ini kan mimpinya itu ada 3. Ada kembang tidur, ada dari setan, ada firasat dari Allah untuk orang beriman. Nah, itu kita mimpi, tidur mimpi gitu. Nah, itu tidak lepas dari salah satu yang 3. Bisa adalah adghatsu ahlam, kembang tidur kata bahasa kitanya. Tandanya kembang tidur itu kalau kita bangun dari tidur 5 menit saja setelah itu kita lupa tadi mimpi apa kita. Coba kita tidur tadi siang atau tadi habis zuhur kita atau sebelum tidur. Atau tadi malam kita tidur. Kita mimpi apa? Bangun tidur lupa kita sudah. Saya tadi malam tidur, kemudian pagi-pagi istri saya bilang, kenapa tadi malam manggil-manggil aku, kata istri saya. Kenapa manggil-manggil aku? Aku udah merasa manggil, kayak orang mengigau katanya. Nah, udah merasa, mungkin kembang tidur itu kata saya. Untung manggilnya manggil istri, kalau manggil nama orang lain bisa bahaya itu. Manggil istri sendiri, kalau manggil orang lain bisa bahaya itu. Bismillah. Baiklah ya. Itu namanya adghatsu ahlam, kembang tidur. Bangun tidur kita 5 menit setelah itu kita lupa tadi mimpi apa. Cuman kita ingat kita mimpi tapi tidak tahu apa mimpinya. Nah, kalau mimpi dari setan, gangguan dari setan. Salah satu mimpi dari setan itu para ulama mengatakan adalah mimpi basah. Walaupun dalam ilmu kedokteran itu wajar-wajar saja, tapi kalau kata ulama itu adalah permainan setan. Setan masuk ke bawah alam sadar kita di tidur kita. Itu gangguan setan itu. Nah, adapun mimpi firasat seorang mukmin dari Allah Ta'ala adalah kita merasa itu sesuatu yang sangat kuat di dalam mimpi kita. Bisa firasat baik, bisa firasat buruk. Sebelum terjadi kejadian buruk, Allah sudah ngasih kabar kepada kita bahwa nanti kamu begini-begini. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kalau para nabi itu disebut namanya wahyu, ya. Wahyu. Kalau sama para aulia ya atau kekasih-kekasih Allah itu bisa jadi ya tadi firasat. Ya. Firasat seorang mukmin tadi bisa dari masuk di alam tidur tadi. Nah, jadi Nabi Ibrahim tanggal 8 itu bimbang. Ini dari Allah kah? Kalau dari Allah bagaimana mungkin Allah memerintahkan untuk menyembelih anak sendiri? Tapi kalau bukan dari Allah nggak mungkin juga. Kenapa? Karena mimpi seorang nabi itu tidak mungkin dari setan. Pasti dari Allah Ta'ala. Bimbang Nabi Ibrahim. Bingung Nabi Ibrahim. Kata orang anak zaman sekarang namanya galau. Maka hari itu disebut namanya tarawiyah. Asal kata tarawa artinya memikirkan, galau, bimbang. Makanya tanggal 8 disebut hari tarawiyah. Untuk menghilangkan keraguan tadi, Nabi Ibrahim mengambil dikatakan 100 ekor kambing atau 100 ekor onta, sembelih.
Nah, kirain Nabi Ibrahim selesai sudah. Ternyata malam tanggal 9 mimpi lagi. Malam tanggal 9 mimpi lagi, kata Allah, kalau dalam mimpi itu dikatakan, hai Ibrahim, sempurnakanlah nadarmu, sembelihlah anakmu. Sempurnakanlah nadarmu, sembelihlah anakmu. Nah, besok di tanggal 9, Nabi Ibrahim sudah tahu, sudah mengerti bahwa ini memang wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Tahu, mengerti, itu dalam bahasa Arab namanya arafah. Ya, arafah, ma'rifah. Oleh karenanya tanggal 9 itu dikenal dengan hari Arafah. Hari yang dimana Nabi Ibrahim mengetahui bahwa itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di hari itu Nabi Ibrahim tidak langsung menyembelih anaknya, melainkan beliau mengulur 1 hari lagi karena beliau kepingin bersama dengan anaknya Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim tadi mengambil 100 ekor kambing atau 100 ekor onta, sembelih lagi untuk menunda 1 hari ini. Di malam tanggal 10 Dzulhijjah, waktu itu di zaman Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim mimpi lagi. Ibrahim, sempurnakanlah nadarmu, sembelih anakmu. Nah, besok harinya Nabi Ibrahim sudah yakin bulat, tekad bulat ingin menyembelih anaknya. Nah, tanggal 10 Dzulhijjah itu diberi namanya Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran tadi, fasalli li rabbika wanhar, nahar, sembelihlah. Maka akhirnya di tanggal 10 itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyembelih anaknya Nabi Ismail di daerah Mina. Tapi dengan izin Allah, karena Nabi Ibrahim sudah membuktikan rasa cintanya hanya kepada Allah melebihi apapun juga, akhirnya nyawa Nabi Ismail diganti dengan seekor domba besar yang diperintahkan oleh Allah kepada Jibril untuk mengambil domba tersebut dari dalam surga. Maka Nabi Ismail pun tidak jadi disembelih. Dan akhirnya beliau hidup sampai mempunyai keturunan yang sangat banyak sehingga sampai saat ini. Nah, jadi tanggal 8 itu Tarawiyah, 9 Dzulhijjah, 9 Arafah, dan 10 namanya Yaumun Nahar, hari nahar penyembelihan. Nah, jadi ingat, kalau kita tidak mampu puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, sekurang-kurangnya 2 hari. 8 dan 9 Dzulhijjah. Kalau nggak mampu juga, nggak mau juga 2 hari, ya sudahlah, sekurang-kurangnya sehari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Fadilahnya siapa yang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nabi pernah ditanya tentang fadilah puasa Arafah. Kata Nabi, puasa Arafah itu adalah mengampuni dosanya, itu akan diampuni setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Nah, 2 tahun diampunin. Dari hadis Nabi ini para ulama ada yang mengatakan bahwa siapa yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, maka insya Allah orang tersebut tidak akan meninggal dunia sampai tahun depan. Dijamin tidak akan meninggal dunia sampai tahun depan. Tapi kalau seandainya orang itu ditakdirkan meninggal dunia, biasanya ada saja sebabnya dia tidak puasa, atau dia puasa tapi tidak sah. Nah, jadi siapa yang kepingin umurnya masih panjang sampai tahun depan, maka berpuasalah tanggal 9 Dzulhijjah nanti. Kalau seandainya tidak puasa tanggal 9 Dzulhijjah, hati-hati, jangan-jangan tahun depan meninggal dunia itu. Baiklah ya, kiranya cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa ya, Bapak Ibu semua diundang ya, bawa semuanya, istrinya, anaknya ya, untuk datang nanti di tanggal 8 Dzulhijjah di Pondok Pesantren Al-Islaminul Anwar dalam acara syukuran kelulusan anak-anak santri kami tingkat ula SD, tingkat usto SMP, dan tingkat ulia SMA.
Semoga Allah meridhai kita semuanya dan mengampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.